Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gurung Gunung bersama saya Mr. Tekno. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video aksi nyata topik 2 dalam rangka menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Dan pada video ini kita akan membahas makna kurikulum dalam pendidikan, dan langsung saja apa yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah yang pertama tentang pengertian kurikulum, yaitu apa itu kurikulum, berikutnya mengapa kurikulum perlu diubah, selanjutnya mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan yang terakhir kurikulum dalam pembelajaran. Dan pada topik yang pertama yaitu tentang definisi atau pengertian dari kurikulum. Secara universal sebenarnya belum ada pengertian kurikulum yang pasti, namun kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dan berikut ini adalah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama diawali pada tahun 1947 yang disebut dengan rencana pelajaran, dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Di tahun berikutnya, di tahun 1964 ada rencana pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya pada tahun 1968 ada kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1973 disebut dengan kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Dan pada tahun 1975 kurikulum di Indonesia disebut kurikulum sekolah dasar. Berikutnya pada 1984 ada kurikulum 1984. Pada tahun 1994 kurikulumnya bernama kurikulum 1994. Dan di tahun 1997 kurikulum kita disebut dengan revisi kurikulum 1994 yang merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Pada tahun 2004 namanya adalah rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan di tahun 2006 kurikulum di Indonesia disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir pada tahun 2013 kita menggunakan kurikulum 2013, dan yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Dan berikut ini adalah beberapa komponen yang harus ada di dalam sebuah kurikulum ya. Yang pertama harus ada tujuan, kemudian konten, yang ketiga metode, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan berikut ini ada beberapa klasifikasi komponen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, dan yang terakhir ada panduan asesmen atau penilaian. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Dan fungsi dari kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Dan apa saja peran dan fungsi kurikulum? Berikut ini adalah beberapa peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan kita lanjutkan ke topik yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah.
kurikulum perlu diubah dikarenakan untuk menjawab isu kekinian, yaitu berupa perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Topik yang ketiga yaitu mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu karena adanya perbedaan keadaan murid, lingkungan sekolah, dan ekosistem serta perbedaan pembelajaran. Nah, berikut ini ada beberapa kerangka dasar kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, berikutnya ada profil pelajar Pancasila, yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat ada prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Nah, yang keempat, topik yang terakhir yaitu kurikulum di dalam pembelajaran. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kurikulum sifatnya dinamis, kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Dan berikut ini ada komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP. Yang pertama yaitu visi sebagai tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran, misi yaitu cara sekolah dalam mencapai tujuan dan tujuan sekolah ya. Berikutnya tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah. Berikutnya untuk misi adalah cara sekolah dalam mencapai tujuan, dan tujuan sekolah berhubungan dengan rencana jangka panjang sekolah. Selanjutnya, rencana pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu adalah tadi beberapa komponen yang harus ada di dalam dokumen KOSP. Dan selanjutnya mengenai prinsip pengembangan KOSP, yang pertama yaitu harus berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis, yang mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidik. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada video aksi nyata kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.